Kalau awak nak mulai beko, kajian yang diberikan oleh Ustaz kita serta doa-doa yang diaturkan. Waalaikumsalam. Lalu silakan duduk masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farradha as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ibu-ibu seluruh kita yang hadir di rumahku sore kini yang kami hormati, terutama tuan rumah sebagai pelaksana kegiatan pada sore hari ini yang kita muliakan. Kita bersyukur kepada Allah sore hari ini dapat hadir ke rumah ini melaksanakan rutinitas yang telah direncanakan sebagai kegiatan rutin. Sekali berapa Bu? Sekali 2 minggu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini yang kita isi dengan pengajian agama menjadi amal soleh, amal ibadah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab dalam hadis dikatakan man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi mendengar pengajian kau bahagian dari menuntut ilmu. Kalau niat kita diikhlaskan untuk mencari ridha Allah melalui forum pengajian kau, salamu awak mengikuti pengajian kau Bu, salamu ibu-ibu arisan hari ini, itu tercatat sebagai amal jihad fi sabilillah. Amin ya Rabbal Alamin. Barajo kasandang itu pengajian dapet kue lataida ngai lah telatak lo.
Sambil mendengar Ustaz ceramah, boleh aja dikunyah kue bawang tu cie-cie. Tidak sekali seganggam mengunyah bu. Kalau rancak lantu udah kok sekali seganggam dikunyah. Kita pengajian kini bu, prinsipnya pelan tapi pasti. Kalau bahasa orang Inggrisnya slowly but sure. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah kita bersyukur, kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena wali rami kita cukup kita berselawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi bu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita lantunkan tadi, majelis kita semakin diridhoi Allah. Malaikat-malaikat datang menaungi kegiatan kita, mendoakan kita, dan acara kita berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar, insya Allah. Ibu-ibu, rasanya sore kini baru pertama kali aku basuh aja ibu. Mungkin ada dan alun tahu orang mau Ustaz kok, orang awak kok atau orang jauh, atau orang Jawa. Ibu-ibu, ambo orang Gunung Sari. Rumah Ranggai ambo di Simpang 3 Lapo Banjuang. Namo Al-Adiyat, panggilan di rumah Adi. Ambo asli orang Lapo Banjuang, ama ambo orang Lapo Banjuang, ayah ambo orang Sungai Sapi. Suku ayah ambo Kuto, ama ambo Caniago. Yo, Koto Marahintu di belakang Masjid Raya Sungai Sapi. Nah, balahnya memang Koto Kalumbu kok. Jadi ibu, ambo anak pisang orang Koto, suku ambo Caniago. Ada anak pisang ambo baru rumah kemari, namanya Deki, nama istrinya Yanti. Yanti kakak Suri, anak Pak Kani. Yanti Iwat, kalau Iwat nama suaminya kan Andes. Andes yang tentara tuh itu kakak sanak gaib ya bu. Ambo udah kami beliau. Jadi nenek kami berada kakak. Jadi Andes itu kakak sanak gaib ya bu. Deki itu anak pisang ambo, anak mama ambo anak. Istrinya kan orang Siko. Oh Deki Siko. Jadi ibu artinya ambo ndak orang lain. Ambo orang awak juga. Sehari-hari ambo dinas di SMP 28 di Korong Gadang, tempat durian, maja bidang studi pendidikan agama Islam PAI. Waduh anak ibu dan sekolah SMP 28 insyaallah tahu jambu. Itu saja mungkin sebagai perkenalan. Selain sebagai guru di SMP 28, ambo guru mengaji di Lapo Manggi. Ya, bahkan orang rumah ambo pun orang jauh dari orang Lapo Manggi itu. Rusuk Masjid itu rumah mintu, suku rumah ambo Jambak. Alhamdulillah anak kami laba 3, padusi ketiga-tiga deh. Mudah-mudahan nang kape isu laki-laki. 3 dah mai cik daya lagi.
Ikhtiar yang terlalu nabo. Ya keputusan kan di tangan Allah. Kalau dari segi berharap bu anak yang ketiga, kami berharap laki-laki. Nah, tapi Allah berkehendak pada si dua, kami terima dengan senang hati. Baru anak yang ketiga ku umurnya 3 bulan kini. Baru pandai manukut tu, mereng-mereng. Baiklah ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Orang Arab kalau seandainya ada tamu yang sangat dihormati, yang sangat agung, yang sangat mulia, datang ke rumahnya, ucapan selamat datang yang dia sampaikan, marhaban bihudurikum. Selamat datang dengan kehadiranmu. Ibu, jadi ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, itu menunjukkan keagungan bulan suci Ramadan itu sendiri. Sebenarnya di bawah ucapan marhaban itu ada juga maknanya selamat datang yang lain, yaitu kalimat ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, selamat bergabung, itu artinya. Tapi itu tidak setinggi ucapan marhaban. Kalau marhaban itu untuk tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, orang yang sangat dihormati, atau sesuatu yang sangat dimuliakan. Dari ucapan itu menunjukkan bahwa Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Bahkan kok mulia ibu? Sebab Nabi mengatakan man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, diampuni segala dosanya yang telah berlalu. Makanya ibu-ibu puasa katibu kok jangan sampai kita sio-siokan. Niatkan dari kini, ya Allah, akiamu kekuatan zahir dan batin, fisik dan mental, sehingga bisa berpuasa sebaik mungkin di bulan puasa besok. Sehingga di penghujung bulan puasa ketika hari raya kita balik suci, takah anak baru lagi. Makanya namanya hari raya itu Idul Fitri. Idul artinya kembali, Fitri artinya suci. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Siapa yang bisa balik suci ketika Idul Fitri itu? Orang dan batu-batu berpuasa sebaik mungkin, beribadah sebaik mungkin di bulan puasa besok. Setiap bulan puasa ni beribadah elok-elok. Itu yang perlu kita ingat ibu. Bahkan ada juga keterangan yang menyebutkan, walaupun derajat hadisnya tidak sampai kepada sahih. Apa bunyi kalimat hadisnya? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil niran. Siapa yang gembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Tak kena awak api neraka dulu. Kok kadang hati awak masuk bulan puasa? Akhirnya bertanya ke ibu, leh kadang hati ibu bulan puasa tiba? Jadi sebenarnya ada membuat kadang hati ibu. Tio kadang hati kami Ustaz, mintu bisa di dalam dosia gampe renjang. Tio kadang hati kami Ustaz, salero lape bulan puasa makanan lama-lama. Tio kadang hati kami Ustaz, barami-rami kami ke surau Ustaz. Kalau kegembiraanmu bentuk itu alunan takah itu menyelamatkan kita dari neraka. Lalu kegembiraan yang model apa yang menyelamatkan kita dari neraka? Gadang hati masuk ke puasa itu, ada semangat dalam diri awak ko, puasa ke masuk itu, bersemangat awak beribadah dia. Dan puasa besok ko yang tak kalian sia-sia ya, agak sabali orang baik kue raya dia tatap jo pai kamu saja.
dan tak do tarawih ke surau. Kecuali kalau sedang beralangan yang bersifat syar'i, yang tak boleh puasa, tak boleh solat, tak boleh pergi ke surau, itu lain soal. Selagi tidak ada halangan yang sifatnya syar'i, dibenarkan syariat, ambo tetap datang ke surau, tetap mendengar pengajian. Ibadahmu akan meningkat di mana datang semangatnya untuk beribadah. Gembira nantakah itulah yang dimokasih dari keterangan hadis tadi akan membebaskan kita dari api neraka. Pikuk gembira tabayang kolak tiuk sanjo sapiriang sorang, cindu sagaleh surang, alai kolak salabi dapet lo sapiriang sorang, kurma setengah kilo sorang. Aku itu nama baik gadang hati awak. Alun itu yang dimukasih dari Nabi do yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita ibu-ibu, kita lihat dulu. Baabangan dan puasa itu Pak Ustaz. Puasa itu bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Arabnya puasa itu siam, maknanya adalah imsak. Apa arti imsak, Bu? Menahan, bagus. Jadi puasa itu maknanya menahan, mengendalikan. Yang ditahan gejolak hawa nafsu, yang dikendalikan keinginan hawa nafsu. Kita sadonya punya nafsu, ibu. Kalau nak punya nafsu, awak malaikat dong. Ya. Selagi kita manusia kok dia nafsu di Allah, dia pula akal di Allah, dia pula hati di Allah. Di hati terletaknya iman, di akal letaknya ilmu pengetahuan, dan di nafsu terletak segala keinginan. Kalau keinginan tadi dikendalikan oleh iman dan akal sehat, maka nafsu akan berjalan menurut garis yang ditentukan Allah. Tapi kalau nafsu kau berjalan tanpa kontrol otak dan iman, maka manusia tadi akan melahirkan akhlak yang buruk dalam dirinya. Karena nafsunya nanya kemukokan. Orang kalau nafsunya nanya kemukokan, ibu jatuh derajatnya menjadi makhluk yang hina. Kita kok sadonya mulia, Bu. Cari dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin, alaisallahu biahkamil hakimin. Allah ciptakan kita mulia, baik secara fisik, bantu kita makhluk hidup yang paling gagah itu kita manusia, Bu. Kau dibandingkan dengan makhluk lain, awak paling rancak, Bu, paling gagah. Makhluk Allah yang lain, malaikat, binatang, tumbuhan, dibandingkan makhluk yang lain itu iblis, jin, setan, secara fisik kita yang paling gagah, kita yang paling rancak. Dan itu bukti kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita. Coba kita calik, Bu. Ya, mari kita calik bahwa gagahnya Allah menciptakan kita. Allah agih kita kuku di tangan, di jari tangan, di jari kaki. Allah agih kita gigi di muncul. Kuku dan gigi itu, Bu, kata ahli kesehatan, itu zatnya sama. Tapi walaupun zatnya sama, alhamdulillah, hanya kuku di jari dan bertambah panjang. Gigi di muncul tidak panjang-panjang, Bu. Kok berandai-andai lawak, Bu, dek zatnya sama, sama-sama jenis tulang. Bisa panjang gigi di muncul, kok takah kuku di tangan, di jari kaki, di jari tangan, atau ambek memotong gigi bantu ala ke kilo. Nah, takbir orang celiawak. Nah, tapi Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Walaupun zatnya sama, tapi adonan tubuhnya semakin panjang, adonan dibatasi di Allah Ta'ala. Subhanallah. Contoh lain, Allah agak kita rambut di kepala, Allah agak kita bulu mata, alis mata. Yang laki-laki ada kumis, ada jenggot.
seluruh nanambo sabian tubuh itu zatnya sama. Walaupun zatnya sama, alhamdulillah hanya rambut di kapalo nambah tambah panjang, kumis di atas bibir bagi laki-laki nambah tambah panjang, janggut ia tambah panjang, bulu mato jualis mato tidak panjang-panjang dulu. Padahal sama-sama terletak di kapalo, sama-sama rambut, tapi dibatasi tumbuhnya oleh Allah. Kok kita berandai-andai lo balik bu, andai kata alis mato ju bulu mato bisa panjang kata rambut di kapalo, ada do buka pangkas alis dulu. Amat kuara kira-kira ulah. Ulah bantu siapa? Bantu saudara. Tapi orang cari. Tapi Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, luar biasa ini. Allah dia kita hidung untuk barang keluar masuk udara melalui hidung ke mulut. Nyo desain dirancang di Allah Ta'ala, lubang hidung kau diarahkan ke bawah. Hikmahnya bu, bila hujan hari tidak perlu kita mengaku dipaku hidung dulu. Andai kata lubang hidung kau katil lah tu bu. Kau hujan hari nak dorong keluar rumah serang lain dulu. Takut air masuk ke dalam hidung. Tapi lubang hidung diarahkan di Allah ke bawah. Fi ahsani taqwim. Subhanallah. Binatang Allah ciptakan hanya memiliki nafsu, tidak punya akal. Malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Tapi manusia punya akal, punya nafsu. Tugas akal mengendalikan nafsu. Jo apa dikendalikan? Jo semangat dan dorongan iman. Maka bulan puasa itu bu, iman diperkuat, kendali nafsu diperkuat, supaya kita tetap berada dalam posisi fi ahsani taqwim. Kok tidak bisa kita mengendalikan nafsu bu? Maka jatuhlah derajat kita asfalasa filin, derajat yang sangat hina. Siapa yang hina itu Pak Ustaz? Orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsu selalu, tidak pernah merasa kuat dengan apa dan ada. Dapat dua ingin nampak, dapat apa ingin enam, dapat enam ingin salapan dan seterusnya. 500 tidak cukup, 1 juta tidak sampai, tanah 2 juta lalu boleh, 2 juta tidak cukup. Kalau napasu nanti kamu kukan bu, itulah jadinya kita menjadi makhluk yang hina, karena hidup hanya memperturutkan kehendak nafsu. Ibu, baik tahu ibu, bara buah rukun puasa bu. Sebanyak pun ada nama jawab doa. Bara rukun puasa bu. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 3 balik rukun sembahyang atau rukun salat. Rukun puasa dah. Ni rukun puasa tak tahu ibu dah. La ilaha illallah. Kalau sinetron Mas Andin, Mas Aljo Bu Andin anak mau judulnya bu. Ikatan Cinta, tahu ibu. Rukun puasa ada banyak. Rukun puasa itu tidak banyak dulu, hanya 2 saja. Berapa? 2. Rukun puasa 2. Dan pertama ni ingat, dan kedua menahan dari segala dan membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Segala dan membuat puasa kita batal ditahan. Bahkan tidak hanya yang membatalkan dan ditahan bu, dan merusak dan mengurangi nilai ditahan dua. Kalau mana anda membatalkan bu, tidak susah bu. Mana anda makan, mana anda minum, murah. Seluruh orang bisa melakukannya. Yang paling payah itu apa kayak manahan yang merusaknya. Manahan uncuang supaya jangan bakato dan indah-indah itu payah tu. Manahan lidah supaya jangan baduto itu sulit. Manahan mato supaya jangan salah cali itu payah tu. Manahan talingo supaya jangan salah danga itu sulit.
manaan perbuatan nan sio-sio nan da ada guna dan dikalajuan tu payah. Pikok sama teman manaan awi gelapa itu sadue bisa. Amako mari bibu puasa bisuko seluruhnya kita kendalikan gejolak nafsu. Kadang-kadang bu dawat tahan tak makan, tahan tak minum selama 2 balai jam atau 3 balai jam lebih kurang. Mulai dari jam 6:30 subuh sampai jam 6:30 sanjo. Tahan, nak makan, nak minum, dek puasa. Tapi pas ketika berbuka, bara banyaknya awak nan kalah balik dan nafsu. Bukti kalahnya Pak Ustaz, bukti kalahnya bu. Seluruh nan kalatak di atas meja, habis kasaduannya. Mulai dari kolak sampai ke cindur, mulai dari lapek sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Nggak ada nanti tinggal ciala aja leh. Akibatnya baru parit kanyang mato mengantuk. Nggak talo pai tarawih kamu saji. Kok painnya kamu saji atau kamu salah? Nyo cari tonggak dan badago. Kalau nggak dindiam dan data. Bila perlu dibawa kipi angin dulu Sakare-kare Ustaz magi ceramah tarawih, sakare itu luang gua ke bawah. Tari lah Ustaz. Ustaz tari dan tari lo. Sangko Ustaz dari atas mimbar di surau tu paham de isi kaji sehingga tangguanggu arupoi dak parit kajang mato mangan tu. Mudah-mudahan ibu dan disiko dan surupoi tu amin ya rabbal alamin. Tu bah cara berukul rancak tu Pak Ustaz batang tanah awak madui hidangan tu. Babunyi saline duduk elok-elok di kursi dekat meja makan tu. Kok jauh air di padaki mantuk kok batutnya pipetnya buang dulu. Tutupnya kok bismillahirrahmanirrahim. Saline enggak bunyi Bu minum. Minum lah Bu. Sudah tu mengalai, jangan lupa berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kok kurang kemas ya lah. Jauh pipetnya Bu jangkau saya Bu. Kalau itu. Nah, sudah tu makan dan mani-mani narancak bana kurma agak 3 inci atau 5 inci paling banyak, atau kolak agak sapi yang ketek, atau cindu agak setengah galeng. Siap tu sholat maghrib lebu. Sudah sholat maghrib baru kita makan nasi, berbuka tepat waktu, sholat maghrib tidak lalai. Lain tak itu selama Bu? Yo selama mudah-mudahan yo lain. Tapi kebanyakan nampak di ambo dek itu Bu, asal abang sarine bantu ayam keluar dari kandang, bantu kudo lah PKB. Nak tarik berem. Sehingga sholat maghrib lalai. Jam 7:30 kurang 5 baru sholat baru. Akibat apa? Memperturutkan nafsu makan. Ada cerita cikgu. Amo dengar cari toko pertama kali dulu baru ceramah sambil makan turawang. Itu ada dia. Makan turawang dia di ceramah. Kita lanjut cerita dulu. Ada sepasang suami istri Bu, hari bulan puasa. Hidangan letak di atas meja untuk berbuka lengkap kasaduannya. Dia ibu kau rajin mendengar pengajian, mungkin termasuk pengajian tak kini. Kajian dapat dari Buya yang sampaikan kaudahnya ke suaminya dah. Yo, kecek guru di musajid dah, kecek ustaz di surau dah. Cara berbuku dah rancak tu eko dah bentuk koda. Minum dulu ayat eko agak 2 atau 3 dagu dah. Sudah tu makan mani-mani eko agak seketek dah. Siap tu kita sholat maghrib lah dah. Sudah maghrib baru makan nasi dah. Batang tanah berbuku dah. Berbuka tepat waktu, sholat maghrib tidak lalai, kece ibu kau. Ada udah juga Bu. Kalau cara awaknya, kau terlampau acok kamu saji itu yo nyota sedih Ustaz. Le kau
membali nasi jo sambal piti awak, membali kolak jo cimbu piti awak, membali lapik jo onde-onde piti awak. Allah ustaz tu ngatur-atur, kini padialah den bak kato den, kau bak kato kau terserah pulo lah. You up to you, me up to me. Siapa tu? Aku itu dicerda tu, hai cedelai, kecik ibu kau. Ringkas cerita beduk berbuka datang serine berbunyi. Lalu de ibu kau nyo amalkan model kecil ustaz dan nyo tahu. De apa kau indah bu? Pas babuni sarine nyo minum air teh sagale sekali minum. Lupa membaca doa, nak takkan membaca bismillah. Nyo paturian nafsu makan sejadi-jadi. Labi air teh sagale bu. Nampak onde-onde sapirian di atas meja. Kecilnya onde-onde kok mati yang onde-onde. Tadi buku ampe walau dapat dinesel sebab saline alun babuni kini saline lah babuni awas dan gigi yang kare-kare kecil. Akhirnya bu ngambil onde-onde kecil nyo gigi kare-kare dalam pokare mengiginya bu malancin saka onde-onde bu kan encek matoy tapi berang lainnya sama seorang onde-onde galati dan gigi yang panjang saka dalam pagi cek matoy dan awas ikon yang kalamak yang lain dan lulu lain akhirnya bu nyambi onde-onde itu indahnya gigi memakannya itu nyolulu sesekali onde-onde sekadang bola pingpong buat saling elok loran cair rasui lama pulau ndak nyo gigi memakannya dapat kodoh nyolulu sesekali acak kia mama kia minta tolong siapa kamu tolong anak ada istri sedang sholat maghrib tuang tonggak meja li sedang elok kadang ibu nyawan tuanku bukan ke tonggak meja baru melucu di onde ke bapak lah selesai bini sembahyang nak tanya oleh bini kau dah udah memaki minta tolong tadi kali sudah tanya di dena yo di onde ku atasan ku ya ini bu barangkali cerita tu dikarang di orang yang pandai bercerita tapi hikmahnya kita ambil hikmahnya jangan terlampau memperturutkan nafsu terutama di saat babuko tanang kolak nak kalari dulu kue nak kebayalan gero ayah akan tatap selit tampilnya tanang bak menghadapi ibu kulu washrabu wala tusrifu boleh makan dan minum silakan kecil Allah tapi jangan berlebih-lebihan bu bertanya bu cik bu ibu tahu enggak apa makhluk yang paling cangok kira-kira yang paling cangok apa bisa bahasa tu jawaban ibu bisa aja salah makhluk yang paling cangok tu salah satunya monyet atau karung ambo lah membuktikan bahasa karung itu memang cangok ambo ketika pai di orang rumah ambo Juanak surang ketika itu pai mencari angin sore lah jalan-jalan arah Kabungu itu tiba di lewat gawang seketek kan banyak karo turun tapi lawi itu kebetulan kami membawa pisang sesiket pisang mani buat mencari kami membawa pisang bu karo ko mau jauh gadang hati ya ada siku yang paling gadang bu ini maju dulu nah lain pun maju pulau tapi tidak dapat menyesak dengan siku apa kami agi pisang cie nyo makan dengan siku apa kami agi cie lain masuk ke muncungnya juga kami agi cie lain nyo pacik jo tangan suwe kami agi cie lain nyo pacik jo tangan kida kami agi cie lain nyo pacik jo kaki kami agi cie lain nyo pacik jo kaki dan cie lain muncul lah panuh tangan lah barisi kaki lah barisi lo tu kami agi kakawan le bu nyo kaja nyo punya kawan itu lain dalam hati ambo ya Allah ya Tuhan modaliku banalah nafsu karo muncul lah panuh tangan lah panuh kaki lah panuh jatah kawan namuju marabui lain itu cangoknya karo jadi kuat doi ibu orang adalah segala panuh itu namun dia ngambil punya orang lain itu ndak orang aduh ibu selama nyambung ibu udah makanya dimuliakan Allah mari kita berlindung ke Allah kalau kabau kita kecian cangok sagadang-gadang kabau bu pariknya tu isinya dua macamnya kalau tidak sagu rumput
Tapi kalau manusia yang memperturutkan nafsu, satu yang makan, basi-basi yang makan, kabel-kabel yang larian, simin-simin melo, alai, pulau-pulau nyuluh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu sekali lagi, puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan diri dari segala yang membatalkan dan yang merusaknya. Apa saja yang membatalkan puasa, Pak Ustaz? Yang pertama makan, yang kedua minum yang disengaja. Kalau tidak sengaja apa Pak Ustaz? Ada sakit mah. Contohnya awak puasa pertama dijalani lah ibadah puasa go. Pai kaladang pagi-pagi dan biasa jam 2 balik awak tetap pulang. Tiba di rumah langsung minum dan makan. Kebiasaan di luar bulan puasa. Di puasa pertama lupa kalau awak sedang puasa. Pulang tengah hari dari sawah di ladang, tiba di rumah langsung saya labi air sekali. Labi sekali kau nampak dia anak, mah tak puasa mah kecil air labi gua. Tu rasa sakit lah. Tapi jangan mentang-mentang rasa sakit tambah sekali lagi lah. Batal lagi. Kalau you mana-mana lupa, tak sadar bahwa sedang puasa, labi makanan tu. Itu rasa sakit dari Allah. Tahun puasa, insya-Allah tetap sah. Tapi kalau ini awak ketika makanan masih dimunculan, keluhan capek, langsung kumu-kumu, barasian muli awak tu supaya puasa kita tidak rusak. Itu yang pertama yang merusak puasa, yang membatalkan puasa, makan dan minum disengaja. Dan ketiga, muntah. Kalau muntah awak di saat puasa lebih baik diganti puasanya di hari lain. Nah puasa sehari itu batalkan selai. Ada mungkin yang mabuk darat, baik perjalanan jauh, dia teoto berkelok-kelok jalan, tak kuncang-kuncang, kalau itu muntah, lebih baik tidak puasa. Itu ada keringanannya. Dengan syarat diganti setelah Ramadan. Alam mengatakan puasa Ustaz, datang haid dan nifas. Bagi wanita, bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Ini kalau datang haid dan nifas, di saat kita sedang imsak atau menahan itu, selama dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu datang haid dan nifas di saat itu, maka hal hukumnya melanjutkan puasa karena puasa dia telah batal dengan sendirinya. Apalagi Pak Ustaz, bersetubuh itu juga membatalkan puasa pada siang hari. Ya, walaupun di malam hari diizinkan oleh Allah sesuai dengan ayat Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan dengan pasanganmu pada malam bulan puasa. Malam diizinkan, siang di bulan puasa diharamkan. Kalau yang melanggar larangan ini, dendanya sangat berat, Bu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Supaya dan sampai kanedan dosa hari itu ingat-ingat, terutama bagi pasangan-pasangan muda, apalagi yang menikah beberapa minggu menjelang puasa, itu di bulan puasa ekstra hati-hati dan sampai batal puasa gara-gara hal yang tadi itu. Apalagi Pak Ustaz yang mengatakan puasa basuntik, baik Ibu dokter, kerja dokter penyakit Ibu baret harus disuntik UBN supaya capek reaksinya. Masuk jarum injeksi itu ke tubuh awak, Bu. Jarum suntik itu yang panjang UB ke dalam pembuluh darah awak, batal puasa dengan sendirinya. Batal puasa. Ya, Bu. Lalu apa lagi Pak Ustaz yang membatalkan puasa? Kalau bahasa medisnya, Bu, masturbasi atau onani. Apa itu? Mencari kepuasan seksual dengan cara sendiri. Merangsang nafsu seksualnya sendiri sehingga nafsunya meningkat, sedangkan dia puasa, maka ini membatalkan puasa. Dalam kitab fikih itu namanya istimna namanya. Kalau bahasa medisnya, bahasa kesehatannya masturbasi atau onani. Batal puasa. Itu lebih kurang yang membatalkan puasa. Kemudian mengubah niat dengan sengaja. Pada biru. Bentuknya mengubah niat kau Pak Ustaz. Lita na puasa dan saya kini ada bataan cik tu. Buku saya dah ya. Nak talok dia dah. Nak kuliah mengeluh serupa itu dulu. Ucapan seperti itu membatalkan niat yang kita baca sebelum makan sahur tadi.
nawaitu saumagatin an adai fardi syahri ramadhani aziz sanati lillahi ta'ala. Kan niat awak waktu itu. Lalu dalam perjalanan puasa sehari itu tahu ucap deh kita kalimat. Mungkin di hari yang mana atau makan sahur awak tadi minum kurang sehingga keletihan, lalu awak sangat coba mengatakan latihan ada kini rapil pasal cik lu. Keluar kalimat itu dari mulut awak, berarti itu mengubah niat batal puasanya. Lalu apa oleh Pak Ustaz yang mengatakan puasa hilang akal, misalnya pingsan, sadar dari pingsan tuh, nyola pingsan sebelumnya saat puasanya batal. Apa lagi? Misalnya mabuk, ya, tabah calonnya mabuk, kok mabuk lah ya, tidak sadarkan diri ya, batal puasanya. Ya, atau gila, sadar tiba-tiba sini gila. Itu juga termasuk hilang akal namanya, itu membatalkan puasa. Yang membatalkan kok murah kita menjauhinya bu. Yang payah itu menjauhi yang merusak. Contoh yang merusak, baduto. Ayo puasa tapi baduto yo, puasanya rusak. Alai bagunjiang, mempakecian orang. Paling menyasar ke batang air, kalau nak ke bandar, balimu balampek, balanam di bandar, kain disasar je, nanti orang disasar je. Batal puasa, anak batal, rusak puasa. Orang dapat 100, orang dapat 60 dia nyebut. Kerana cek mana belum diam. Berkata-kata kotor, itu juga merusak puasa. Yang puasa tapi carilah susu keluar dari muncul. Tidak ambil sekali lagi. Boleh nak cari, sampai ke induk cari di macam. Itu akan berdosa. Dapat puasa kita jadi batal. Ini boleh jemaah yang dimuliakan Allah. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya, lalu sepanjang puasa sudah makan sahur, lalu kalau sempat lu semain subuh, kadang tak lewat lu subuh itu. Jago jam 1:30 semain zuhur, dan zuhur kok lalu lelek. Jago jam 3:30 semain asar, sudah asar kok lalu lelek. Jago jam mandi ini nunggu tu maghrib selesai. Kau namanya puasulah lalu. Tarik kanyang mata mengantuk lalu selesai. Tak boleh ada. Apalah yang merusak puasa? Melakukan hal-hal yang sia-sia, misalnya hari dek main game Zed. Ini kan banyak game kau di HP tu. Banyak game kau main game online non-stop. Masih isi kata luang Ustaz. Nombor 4 orang kau main cheat. Mobile Legend. Main cheat tu suruh tergolong judi tu. Tergolong judi. Jadi mari kita jauhi hal-hal yang sia-sia. Nerancak apa Ustaz? Nerancak puasa jalan tarik, kegiatan rutinitas sehari-hari tetap jalan. Dan berkurang produktivitas kerja awak dengan ibadah puasa. Yang puasa jadi alasan tarik. Tak nak pergi ke kerja ni puasa. Banyak pergi mengajar ke sekolah ni puasa. Banyak pergi pesantren Ramadan ke surau dan puasa. Puasa jadi alasan tarik, rusak puasa awak. Tak boleh serupa itu. Jadi ibu, itulah yang perlu kita uraikan kini. Mudah-mudahan bisa kita ingat, kita jadikan amalan dalam kehidupan nyata di bulan puasa di suako. Terakhir ibu, kalau masuk bulan puasa ko, jangan lupa ibu meminta maaf kepada suami. Kita minta maaf kepada orang tua. Minantu menjawab tangan mintu. Kamanakan menjalani mamaknya. Nakete menjalang dan kadang. Artinya apa? Saling maaf memaafkan. Ikhlas kita saling maafkan supaya puasa kita bersih dan diterima oleh Allah Taala. Baiklah ibu, sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Kita memohon ke Allah, mudah-mudahan puasa besok kita bisa menjalani dengan baik. Hadratin Nabiyil Karim Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu wahai Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salam dan salawat untuk Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar, wahai Allah yang maha pengampun, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa menolong kami, dosa pemimpin kami yang adil dan amanah, dosa para pahlawan bangsa kami. Sayangilah mereka seluruhnya ya Allah. Sayangi ayah dan ibu kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah banyak berbuat aniaya, berbuat dosa, melanggar larangan-Mu, mengabaikan perintah-Mu, melalaikan perintah-perintah-Mu. Banyak dosa kami ya Allah. Kami menyesal atas segala semua itu ya Allah. Ampunilah dosa kami tersebut ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhai. Jauhkan kami dari kerugian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk-Mu ya Allah. Berilah kami karunia dari sisi-Mu ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau yang bisa memberi kami karunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Demikian juga dengan suami daripada ibu-ibu ini ya Allah. Demikian juga dengan sanak keluarga kami ya Allah, yang masih belum tergerak hatinya mengerjakan sholat. Beri hidayah-Mu ya Allah, beri petunjuk-Mu ya Allah. Yang masih berat untuk menutup aurat, beri hidayah-Mu ya Allah, sehingga ringan menutup aurat baginya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami selama ini lalai terhadap perintah-Mu, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ya Allah, ampuni dosa ibu-ibu ini terhadap suaminya ya Allah. Ampuni dosa mereka terhadap suaminya ya Allah. Jika ada yang pernah mendustai suaminya, ampunkan ya Allah. Jika ada yang pernah menipu suaminya, ampuni ya Allah. Jika ada yang pernah berbuat durhaka kepada suaminya, ampuni ya Allah. Demikian juga saya pribadi ya Allah, bila zalim terhadap istri, ampuni dan maafkan kami ya Allah. Beri kami ampunan ya Allah. Ya Allah ya Karim, beri kami kekuatan lahir dan batin, jasad dan ruh, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan yang sudah di depan mata ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami, Ramadan tahun ini, sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kami, sehingga Ramadan mampu membersihkan hati kami dari dosa-dosa dan sifat-sifat yang tercela, sehingga di saat Idul Fitri kami layak disebut sebagai orang-orang yang menang, yang kembali kepada kesucian. Amin ya mujibas sa'irin. Ya Allah, bila orang tua kami di alam barzah dalam kesempitan, lapangkan ya Allah. Bila dalam diazab, tutup azab itu ya Allah, hentikan ya Allah. Dengan doa kami ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kuburannya laksana taman-taman surga ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai nanti dalam surga ya Allah, bersama junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, jauhkan diri kami, keluarga kami, kampung halaman kami, masyarakat kami, daerah kami, keluarga kami, negara kami ya Allah, dari bala bencana yang tak sanggup kami memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Karim, terimalah segala doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kalau ada yang ingin mencari rekaman ulang ceramah kita kini bisa dibuka di YouTube Ambo. Nah, tapi tentu besok Ambo edit dulu, besok Ambo upload ke YouTube. Catat saja nama akun YouTube Ambo Ustadz Al-Adiyat. Biasanya supaya orang mencari langsung keluar tuh ceramah Ustadz Al-Adiyat Ibu itu ceramah Ustadz Al-Adiyat. Nah, banyak yang Allah Ambo upload di situ. Ada sekitar 40 ceramah Allah Ambo rekam dan Ambo kirim ke YouTube. Silakan ibu mencari. Nah, kalau nampak deh ibu channel Ambo minta tolong subscribe channel Ambo, like, komen dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah wal wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.